karena ada alif lam sin, ada tasdid di atas sin, maka mimnya harus masuk ke dalam sinnya itu. Jadi alif lamnya itu alif lam syamsiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pada pengurus KSI, pengurus KJP yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah, amin ya robbal amin. Dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi yang hadir saat ini di hari yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidul Ayyam, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, barokah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat, kita sehat, panjang umur, walaupun Bapak kurang sehat ya. Selasa ditawarin untuk ngisi KJP, hari Rabu Kamis agak batuk, tapi karena sudah janji Bapak tetap mengisi, karena tugas adalah tugas. Maka mohon maaf kalau suaranya seperti ini karena ada gangguan. Mudah-mudahan kedengaran bisa dipahami. Bapak mau cek yang di belakang sebelah kanan, kedengaran jelas gak? Jelas. Untuk ini akhwat ya, bukan ikhwat ya. Jadi jangan salah sebut. Akhwat ini ikhwan. Untuk yang ikhwan sebelah kiri belakang kedengaran? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Dari hati yang paling dalam, dengan hati yang penuh keridoan dan kesadaran, kita mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah. Hari ini Allah hidupkan kita kembali. Hari ini Allah masih sayang pada kita. Buktinya Allah menghidupkan kita, menyehatkan kita. Hari ini kita bisa sampai ke tempat ini, yang mudah-mudahan tempat ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa-mahasiswi sekalian yang keluar dari rumah menuju untuk pengajian ini, mencari ilmu karena Allah, maka ananda semuanya, mahasiswa-mahasiswi semuanya akan dimudahkan jalan menuju surga, amin. Ada orang yang susah masuk neraka, jalannya terseok-seok, bahkan lama sekali, tapi orang yang mencari ilmu dimudahkan oleh Allah. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar merambah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya Allah ya robbal. Tahu nggak, sekarang tuh di Makkah, di pelosok-pelosok Makkah, tanaman sudah ada tanaman hijau, banyak air jernih. Itu di Arab Saudi. Beberapa tahun tidak ada gersang. Ciri-ciri, salah satu ciri kiamat itu adalah apabila Arab Saudi sudah menghijau. Ini sudah mulai menghijau ini. Makanya kita persiapan hati-hati.
Wallahu a'lam. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Tapi Jumat kapan hanya Allah yang tahu. Maka orang yang mencari ilmu itu dihitung oleh Allah jihad fisabilillah. Keluar dari rumah, Allah menyandingkan orang yang keluar untuk mencari ilmu dengan jihad fisabilillah. Dan orang yang mencari ilmu sedikit demi sedikit ketika dia paham agamanya, maka ketahuilah orang ini sedang dikehendaki baik oleh Allah. Kalau Allah menghendaki baik ini, maka tidak akan bisa yang menghalanginya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dipahamkan agamanya sedikit demi sedikit. Mahasiswa sekalian, mungkin ada di antara kalian katakanlah daftar ke Unpad, daftar ke mungkin ada yang ke UIN, ITB ataupun kemana, tapi tidak diterima oleh Allah. Maka memilih ini bukan satu kebetulan, tapi ini skenario Allah agar kita tahu, agar kita mungkin dekat dengan Islam, agar kita pun bertemu dengan orang-orang yang baik. Tadi surat Al-Baqarah ayat 216 dibacakan. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu tidak diterima di Unpad, tidak diterima di ITB, tidak diterima di UIN, tidak di perguruan tinggi negeri. Itu mungkin jelek, wah ini saya gagal. Tapi menurut Allah mungkin itu lebih baik menurut Allah. Bisa jadi menurut kita itu baik, tapi sesungguhnya menurut Allah itu jelek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang maha tahu itu Allah. Maka engkau itu tidak tahu apa-apa. Maka jangan sekali-kali suudzon pada Allah. Allah mah kok enggak meluluskan saya. Jangan. Orang yang selalu suudzon pada manusia itu tidak boleh, apalagi suudzon pada Allah. Orang yang selalu suudzon, meninggalnya bisa jadi dekat dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apapun yang terjadi hari ini, kita syukuri bahwa ini yang terbaik bagi kita. Jangan ada rasa kecewa, jangan ada rasa menyesal. Hidup ini satu kali, jalani yang kita jalani, hadapi, jangan lari dari kenyataan. Hidup itu bukan pelarian, tapi hidup itu adalah perjalanan yang akan kita tempuh agar kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada di sini, kita tafakur, ya Allah, kau mungkin ada skenario, ada grand design yang luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik. Mungkin bisa jadi kalau kamu tersesat, ya tersesat di jalan kebenaran gitu ya. Jadi tersesat di jalan kebenaran. Tadinya mau masuk mana, tiba-tiba tidak keterima. Jadi di sini tersesat di jalan kebenaran. Jadi ketika dan mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimati minal mahdi ilal lahdi. Orang sudah bilang seeking knowledge is obligation for the male and female muslim all over the world. Apa itu? PBI. Orang PBI mah tahu ya. Seeking knowledge is obligation for the male and female muslim all over the world. Bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang laki-laki muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ketika dia sudah balik mukallaf, dia wajib mencari ilmu. Dia harus mencari ilmu. Apa yang harus dia cari pertama kali? Ilmu tauhid, tentang keyakinan pada Allah, isinya keimanan, rukun iman. Ilmu fikih minimal untuk kewajiban, tentang wudu, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, tentang puasa minimal. Dan ilmu akhlak, bagaimana kita akhlak pada Allah,
akhlak pada Rasul, akhlak pada orang tua, akhlak pada tetangga, akhlak pada teman-teman. Ini yang wajib dipelajari. Adapun ilmu-ilmu lain itu adalah ada yang fardu kifayah, ada yang ilmu itu sunnah. Maka yang wajib untuk kita sebagai mukallaf, sebagai muslim, harus mempelajari ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Itu yang wajib, karena ini yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Pak, kalau komputer backup itu memudahkan kita untuk beribadah, memudahkan kita membantu orang lain, dan semua itu ilmu dari Allah. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Oh, semua ilmu itu luar biasa ilmunya Allah. Andaikan lautan jadi tinta, ranting-ranting pohon jadi pena, menulis ilmu Allah tidak akan habis. Maka mari hari ini kita jadi muslim yang baik, jadi mukmin yang baik. Ada sebuah nasihat Rasulullah agar kita itu menjadi mukmin dan muslim yang baik. Dalam kitab Mukhtarul Hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kamu akan menjadi hamba yang terbaik. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah kamu terhadap apa yang diharapkan oleh Allah, maka kamu akan menjadi hamba yang terbaik. Kita sudah tahu mana yang haram, mana yang halal. Misalnya nih, makanan, minuman, makanan daging babi, jangan bilang babi ya, bab satu ya. Daging gogok, jangan bilang anjing, gogok, daging gogok ya. Itu haram hukumnya. Daging kucing, terus daging ular, ya, daging kelelawar itu haram. Tapi enak Pak, ya kalau kita tahu dan kita ada rasa takut, saya itu hamba Allah, saya itu dihidupkan oleh Allah, saya tidak pesan oleh Allah dihidupkan, tidak pesan mata diberi mata. Kenapa yang haram yang dilarang oleh Allah saya berani makan? Minuman bir banting, bir bintang itu haram hukumnya. Terus apa namanya, anggur merah, anggur yang dioplos, anggur merah itu haram hukumnya. Yang kulu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Ada itu campuran-campuran dextrosin, krisantium dioplos, obat nyamuk. Wah, jadi fly lem itu nggak ada di sini, nggak ada ya yang suka ngelem. Insya Allah paling yang ngelem buku mah boleh lah, tapi ngelem ini jangan. Waduh ya Allah, sudah kurus kering dekil hidup lagi ngelem, ya Allah kasihan, tidak sholat, aduh sengsara di dunia, sengsara di akhirat nanti ya Allah. Mudah-mudahan diberi hidayah, amin amin. Jangan kamu merasa lebih mulia dari dia, tapi doakan dia jadi hidayah itu. Ya, minuman keras, miras, jangan minuman keras. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah, hati-hati nih minuman keras ya. Saya mah sudah tobat nih. Wah, udah tobat, betul. Wah, saya sudah ngaji sekarang. Tapi ditraktir, kalau ditraktir mah pikir-pikir lah, ini udah imannya sudah goyang. Ya. Ketahui ketika seseorang minum minuman keras yang najis masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam seluruh urat tadi, maka daging yang ada di sini menjadi najis. Orang tua sudah memberikan makanan minuman yang halal, tiba-tiba kamu minum hanya 2 gelas 3 gelas, seluruh tubuh itu jadi najis. Padahal orang tua sudah mencari nafkah untuk kamu, makan dan minum yang halal.
la yadkhulul jannata lahmun nabata min suktin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Makanya hati-hati kalau makan di kota mau dimanapun, ini daging apa? Waduh enak banget. Ternyata daging bab 1 itu, aduh, bab 1 ya, babi, bab 1. Hati-hati, jangan dulu dimakan langsung tanya apakah ini halal atau tidak. Ini Bapak kasih tahu seperti bir bintang yang 0% juga jangan dulu, belum tentu. Ginseng jangan dulu, ginseng itu masih tanda tanya. Dan makanan-makanan yang lain atau perbuatan-perbuatan yang ini haram, maka jangan lakukan, maka kamu akan menjadi hamba yang paling soleh. Yang kedua yaitu wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas, ridho dengan pemberian dari Allah, kamu akan menjadi hamba yang paling kaya. Apapun yang Allah kasih sekarang, orang tua saya begini, orang tua saya begini, bersyukur pada Allah dan ridho pada Allah. Jangan kamu pernah menyesal mempunyai orang tua. Kenapa orang tua saya tidak sekaya dia, tidak sekaya orang-orang lain? Jangan pernah terlintas dalam pikiran kita untuk kita menyesal punya orang tua itu. Maka kita harus ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan tubuh kita, jangan pernah kau menyesali tubuh kita. Ya Allah, kenapa kok saya tubuh seperti ini, tidak secantik orang lain, tidak seganteng orang lain? Jangan. Itu yang terbaik oleh Allah. Karena yang dinilai Allah bukan gantengnya, bukan cantiknya, tapi dari akhlak dan dari ketakwaan. Kita itu sudah terima jadi dari Allah. Semua itu ujian. Maka orang yang lulus ujian nanti di sorga menjadi ganteng sekali semuanya. Mohon maaf, akhwat-akhwat yang di sini, wajah-wajah ini, kalau masuk surga rusak, gak pantas masuk surga. Seperti ini juga gak pantas masuk surga, gak pantas sama sekali. Karena nanti di surga, sebelum masuk ke surga, dimandikan di nahrul hayat dan akan menjadi cantik sekali. Umurnya semua 30 tahun, tingginya 30 meter semuanya. Jangan bayangin kalau pipis bagaimana, jangan. Jadi tingginya seperti itu. Tingginya nanti 30 meteran. Tingginya semua besar-besar. Ya itu. Jadi tidak seperti sekarang. Kemudian apa yang Allah berikan kita harus ridho, maka kita akan jadi orang yang kaya. Yang ketiga yaitu wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah pada tetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin yang baik. Nih, kalau mau tahu ukuran keimanan seseorang diukur dari tetangganya. Tanyain tetangganya, kamu punya tetangga si A, kamu gimana perasaannya? Waduh, pokoknya sakit hati. Kenapa? Malam-malam dia setel musik jeduk, waduh, gak bisa tidur. Apabila ada tetangga terganggu dengan perbuatannya, maka ini masuk neraka. Masuk neraka. Begitu juga kalau kita nggak baik sama tetangga, maka iman kita berarti kurang. Sama tetangga nggak pernah nanya, sama tetangga nggak pernah mengasih, sama tetangga sering berantem, sama tetangga tidak baik, maka ketahuilah orang ini imannya kurang, bahkan tidak ada. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Pak, tetangga saya mah orang jahat. Kalau kamu berbuat baik pada orang baik, itu sudah biasa. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang jahat, kamu itu calon penduduk surga, tapi masih ada di dunia. Ketahuilah, siapa calon penduduk surga di dunia sudah kelihatan,
yaitu apabila orang lain menyakiti kita tapi kita tetap memaafkan, orang lain tidak pernah memberi apa-apa tapi kita memberi dengan ikhlas, orang lain tidak pernah membantu kita, tidak pernah berkunjung tapi kita silaturahim, maka orang ini adalah calon penduduk surga. Tapi dia masih hidup, sudah diberi legalitas atau cap calon penduduk surga. Kalau dia suka ngirim ke kita terus kita ngirim, itu namanya balas budi, itu penghormatan. Tapi ketika kita orang lain jahat kita baik, itulah yang paling hebat. Maka orang yang baik, mukmin yang baik adalah ketika dia sangat mulia tetangganya. Jadi ayo hidup di dunia berdampingan dengan tetangga, mulai sekarang perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu wa ahibbu linnasi ma tuhibbu li nafsik. Cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirinya sendiri. Kalau kamu dicubit sakit, jangan cubit orang lain. Kalau kamu dibully sakit, jangan ngebully orang lain. Kalau kamu dihina, itu sedih sakit, maka kamu jangan hina orang lain. Tapi kalau kamu dipuji senang, diberi senang, maka lakukan itu pada orang lain. Jadi kita cinta karena kita itu sesama manusia, ciptaan Allah sama, hanya perannya berbeda. Maka cintailah saudaramu itu sebagaimana kamu cinta pada diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak sempurna cinta seorang sehingga orang itu bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu wa aksirit dhahik, sedikitlah tertawa, fa inna kasratat dhahik tumitul qalba. Sesungguhnya terlalu banyak ketawa bisa mematikan hati. Kalau ketawa sebentar, senyum sebentar nggak masalah. Tapi kalau ketawanya sampai nungging-nungging, wah, itu bisa mematikan hati. Baik, barangkali sampai di sini kita buka pertanyaan. Mohon maaf, ada air nggak? Ya, betul. Ya, dengan pertanyaan itu kita akan hidup diskusinya, dan barangkali ada yang tidak paham atau tidak tahu terhadap suatu, maka jadi tahu. Jadi tadi, mohon maaf ada tambahan, wa ahibbu linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Kalau kamu mencintai kepada orang lain seperti cinta pada diri sendiri, maka kamu itu menjadi muslim yang terbaik, mukmin terbaik, muslim terbaik, hamba Allah yang terbaik. Maka mungkin dibantu panitia. Ada pertanyaan? Buat teman-teman semuanya, apa ada yang mau ditanyain? Itu ada. Ikhwan. Sebelah mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Paula Yusnan dari jurusan digital. Saya mau bertanya, bagaimana kita menyebut kita soalim setiap melakukan kebaikan kita sendiri? Perlu diulang, ada ini suaranya terputus-putus.
bagaimana cara kita menanggapi orang yang sering menyebut kita soalim setiap melakukan kebaikan atau kewajiban? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Boleh? Langsung biar nanti. Jadi dalam Al-Quran ketika ada orang-orang mengatakan kita dengan kata-kata yang tidak baik, maka waqulu salama, maka bilang aja istilahnya tidak mengapa, artinya ucapkan salam saja. Dan yang kedua, ini ujian. Orang ingin menjadi baik itu ujian. Orang ingin menjadi soleh itu ujian. Karena hidup itu memang banyak ujian. Karena kalau yang banyak cucian itu laundry. Ya. Jadi hidup banyak ujian. Kalau yang banyak cucian laundry. Dan cobaan itu banyak. Karena kalau yang sedikit itu cobain. Ya. Jadi kalau cobaan itu banyak. Kamu soalin lah, daripada sok kafir gimana? Daripada sok kafir kamu jangan begitu. Soalim kamu sok kafir, jangan. Tapi tetap senyum dan ikhlas. Orang ikhlas itu dia mau dikatakan apa saja, dia tidak terpengaruh. Contoh nih, dia tetap sholat tepat waktu ke musola, sholat duha ke musola. Mahasiswa bukan pesantren, bukan santri, tapi setiap dia punya waktu dia istirahat, dia sholat duha. Ini luar biasa solehnya. Maka jadilah kamu orang yang soleh. Nanti Allah akan berikan kamu tentang masa depan yang baik. Terus menerima ilmu dengan mudah. Sebaliknya orang yang banyak maksiat itu susah untuk memahami pelajaran. Dikasih tahu ini rumus ini, nggak mudeng. Ada dua, yang pertama banyak maksiat, yang kedua dari sononya. Tapi mudah-mudahan dari sononya itu bisa minta doa pada Allah. Jadi kita jangan sakit hati, tetap tenang karena ini ujian. Orang ikhlas itu cirinya dia mau dipuji, dia tetap tidak wah kalau dipuji dia tuh semangat. Tidak. Terus kalau dia dihina, terus jadi ibadahnya lembek, tidak. Mau dicaci, mau dihina, dia itu tetap ibadahnya seperti itu. Karena dia bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap senyum, kita tetap ramah. Lama-lama orang yang suka bilang sok alim, dia akan capek sendiri. Bisa jadi kamu kok suka dibilangin saya sok alim terus, tapi kok nggak marah? Ya nggak marah kan, saya disuruh oleh Allah. Ketika ada orang bilang begitu, ya nggak masalah karena saya karena Allah, bukan karena manusia. Kok kamu nggak marah terus kamu nggak berani sama saya? Maaf, bukan saya nggak berani, tapi saya adalah ikut perintah Allah dan ikut Nabi. Saya menghargai kamu bukan karena kamunya, tapi saya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ikhlas, dan orang yang ikhlas itu tidak akan mempan digoda oleh syaitan. Baik, jadi tetap pada pendirian, hati tidak bergoyang. Silakan berikutnya. Dari akhwat ya, maka. Baiklah, perkenalkan nama saya Tarima Dewita dari Ulangi, namanya siapa? Baiklah, perkenalkan nama saya Tarima Dewita dari jurusan Perbankan Syariah. Ingin bertanya kepada Bapak itu bagaimana cara menanggapi orang yang sudah kita ingati untuk berbuat kebaikan seperti mengajak sholat, terus malah kita yang dijauhi. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan, ya. Kata ikhwan ini,
Waduh, udah soleha, cantik, cerdas lagi. Orang cantik, cerdas, soleha, kalau belum meninggal jangan dulu dikubur. Ya. Kalau belum meninggal jangan dulu dikubur. Oke. Kemudian bagaimana cara kita menanggapi kalau ada orang diajak terus malah dia menjauhi? Konsep dakwah dalam Al-Quran surat An-Nahl ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu ya, bil mau'izati, dengan nasihat ya, dengan nasihat dan yang baik. Jadi ketika kita ngajaknya baik, caranya dengan cara yang bagus. Ada kaidah al-insan ibadul hasan, kalau masalah ini, bahwa manusia itu hambanya kebaikan. Cara mengajaknya begini, orang itu kalau lagi duduk-duduk kita bawa makanan, ini teteh itu makanan itu sudah dibagi. Nanti ketika kita mau sholat, ayo kita sholat itu. Nanti orang ini kan sudah dikasih makanan, udah dikasih apa, udah dikasih kebaikan. Dia nggak enak kepada yang ngajak. Ayo, jadi manusia itu akan ikut kepada orang yang berbuat baik. Jadi mohon maaf nih, yang berkerudung, kalau yang berkerudung itu ngomongnya kasar, terus marah-marah kepada laki-laki, tidak sopan. Tiba-tiba ada orang yang tidak berjilbab tapi sopan kepada laki-laki, ini akan menurunkan orang yang berkerudung. Maka jadilah orang itu berbuat baik, maka kamu akan diikuti oleh orang. Contoh, ketika kita mengajak dengan senyum, dan tidak cukup dengan senyum. Kalau kita punya makanan, satu saat kita teteh mau nggak ini bagi-bagi itu. Suatu saat karena dia sering dikasih, nanti dia diajak, ayo sholat. Dia pikir, oh ya, dia tuh baik sama saya, masa diajak sholat saya nggak mau? Akhirnya begitu. Terus bagaimana kalau dia menjauh? Tidak masalah kalau dia menjauh, tidak masalah, karena kita mah karena Allah. Suatu saat ketemu lagi, ayo mau sholat itu. Jadi berdakwah, mengajak itu sampai kita mati atau dia yang mati. Itu sampai dia mau bergabung dan sholat, atau kita yang mati, dia yang mati. Begitu juga kepada tetangga. Kita ngajak tetangga sholat sampai kita mati atau tetangganya yang mati, atau sampai dia mau sholat. Itu. Jadi dakwah itu sepanjang hidup kita. Karena tugas dakwah itu adalah pribadi, fardu ain kita itu. Bukan dakwah itu harus ceramah, tidak. Dakwah itu mengajak kebaikan orang. Justru kalau kamu punya tetangga, kamu punya teman tidak pernah sholat, tapi kamu tidak pernah mengajak, nanti ketika kamu mau surga, diganjal dengan tetangga kamu. Ya Allah, dia suka sholat, tetangga saya tidak pernah diajak. Saya tidak ridho ya Allah, dia masuk surga sendirian. Maka orang yang tidak diajak sholat bisa menuntut nanti. Nah, makanya kewajiban kita mengajak. Adapun dia mau atau tidak mau, hanya Allah yang akan memberikan hidayah itu. Jadi kita tetap pada dakwah, tapi dakwahnya dengan baik. Satu saat dengan kebaikan, insya Allah orang itu akan ikut kepada kita. Jadi berbuatlah baik, tebarkanlah kebaikan, insya Allah orang lain akan ikut. Bukankah Rasulullah itu karena akhlaknya yang luar biasa sehingga orang itu tertarik untuk masuk Islam? Begitu. Maka silakan. Atau sampai jam berapa? Enggak. Ada lagi dari akhwat atau ikhwan? Oh ini 1, 2. Mungkin karena waktunya singkat.